Rasulullah pun mengingatkan kita untuk selalu menjaga silaturahim dengan anggota keluarga. Kita juga dianjurkan untuk memberikan nafkah bagi anggota keluarga. Allah pun memberikan janji lewat hadis tentang keluarga ini. Rasulullah juga berpesan bahwa jika seseorang memberikan 1 dinar untuk keluarganya, itu lebih baik daripada kepada seseorang yang miskin dan hamba sahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dani Dolor, kembali lagi ke channel Dani Dolor. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Telah bersama-sama lagi kita bisa menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat. Semoga iman dan takwa kita selalu meningkat. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan yang baik dan yang telah memberikan contoh yang paling baik di muka bumi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tergolong umatnya sampai akhir zaman yaitu dan bisa bertemu di surga Firdaus dan berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi dan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membuka kegiatan ini, sahabat Dani Dolor, ada baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala aktivitas kita, segala amal ibadah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Dani Dolor, kali ini video ini akan membahas yaitu 10 hadis tentang keluarga yang patut kita renungkan maknanya. Nah, jadi sahabat, ini 10 hadis tentang keluarga ya sahabat, untuk yang berumah tangga, untuk kita sebagai anak dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Kita akan baca hadisnya tentang keluarga yang patut kita renungkan ya sahabat dan idolor. Semoga bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja sahabat dan idolor, kita akan bacakan. Yang ingin mendukung channel ini caranya gampang banget ya sahabat. Klik subscribe dan komen dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Langsung aja kita akan bacakan 10 hadis tentang keluarga yang patut kita renungkan maknanya. Dalam membina keluarga, banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satunya belajar melalui hadis. Setiap hadis memiliki makna yang mendalam tentang kedudukan keluarga dalam Islam. Rasulullah pun mengingatkan kita untuk selalu menjaga silaturahim dengan anggota keluarga. Kita juga dianjurkan untuk memberikan nafkah bagi anggota keluarga. Allah pun memberikan janji lewat hadis tentang keluarga ini. Rasulullah juga berpesan bahwa jika seseorang memberikan 1 dinar untuk keluarganya, itu lebih baik daripada kepada seseorang yang miskin dan hamba sahaya. Selain itu, hadis tentang keluarga ini banyak mengandung hikmah yang bisa kita praktekkan untuk keluarga kita. Kali ini kami menyajikan hadis tentang keluarga yang diambil dari beberapa perawi hadis. Selamat menyimak 10 hadis tentang keluarga berikut. Yang pertama ya sahabat dan idolor, hadis yang pertama, sebaik-baik kalian adalah paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Tuh sahabat dan idolor, bahwasanya kita sebaik-baik kalian yaitu orang yang baik terhadap keluarganya ya. Kita silaturahim kepada kakak, adik kita, ayu kita, keluarga, walaupun jauh kita tetap berkomunikasi ya bersama keluarga kita. Yang untuk anak perantau, dan untuk Dani Dolor pribadi ya, saya perantau juga. Sekarang saya jauh dari orang tua ya, kita sama-sama kita mendoakan supaya keluarga kita sehat dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Itu sahabat dan dolor, bahwasanya itu hadis dari riwayat Tirmizi. Sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya dibanding kita baik kepada hamba sahaya atau gimana ya sahabat. Jadi kita keluarga itu nomor 1 di hadis yang pertama ini. Lanjut hadis yang kedua ya sahabat dan idolor.
satu dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba saya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Nih sahabat dan di luar, bahwasanya penegasan lagi, bahwasanya kita meninfakkan untuk jalan Allah, menginfakkan untuk hamba saya, menginfakkan uang kita ke harta kita untuk anak miskin, orang-orang miskin, dan kita infakkan untuk kedua orang tua kita, itu lebih baik. Itu lebih baik dan paling besar pahalanya. Itu dari hadis riwayat Muslim ya sahabat dan idolor. Dan bahwasanya keluarga kita atau terutama orang tua kita, bapak ibu kita ya kan dari kecil sudah merawat kita ya sahabat dan dulur, sampai sekarang kita bisa mencari uang, bisa belanja dengan uang pribadi, tapi kita jangan lupa siapa sosok di balik itu yang bisa menyekolahkan kita dan bisa merawat kita sampai sebesar ini. Bayangkan kalau kita waktu kecil dulu kita diacuhkan aja, kita nggak dididik, kita nggak dirawat, mungkin kita sampai saat ini ya bisa jadi kita udah mati, udah meninggal dunia. Dan mungkin sampai saat ini kita kurang ilmu pengetahuan. Jadi kita bersyukurlah kita dirawat dan dibesarkan oleh orang tua yang penuh kasih sayang untuk kepada kita ya sahabat dan dulur. Nah, penegasan lagi hadis kedua ini besarnya pahala kita menginfakkan atau kita memberikan sebagian gaji kita untuk keluarga kita, terutama orang tua. Dari hadis yang ketiga lagi ya sahabat dan dulur, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan imam adalah pemimpin, dan orang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan wanita adalah penanggung jawab atas rumah suami dan anaknya. Dan setiap kali adalah pemimpin, dan setiap kali akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ketiga ya sahabat dan idolor, dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan imam adalah pemimpin, dan orang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan wanita adalah penanggung jawab atas rumah suami dan anaknya. Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini sahabat dari luar, kita sebagai laki-laki dalam berumah tangga, kita adalah sebagai pemimpin, yaitu yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya, bagaimana kita menuntun istri kita, bagaimana kita mendidik istri kita, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan istri kita itu tugasnya yaitu penanggung jawab atas rumah suami dan anaknya. Itu ya sahabat dari dulur, hadis yang ketiga. Lanjut lagi hadis yang keempat dan didulur, yang berbunyi hadis yang keempat, cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggung jawab keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud. Nih sahabat dan dulur, bahwasanya hadis yang keempat ini sampai-sampai kita berdosa yang menyia-nyiakan keluarganya. Yang pertama tadi ya, kita jangan lupa terhadap keluarga kita, dia yang mensupport kita sampai kita bisa menikmatin gaji sendiri, itu karena orang tua. Dan support keluarga itu penting ya sahabat, sampai sekarang kita bisa kuat, bisa mandiri karena keluarga. Itu ya sahabat dan dulur, hadis yang keempat. Lanjut lagi hadis yang kelima, bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nah, jadi sahabat dan idolor, hadis yang kelima ini, bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. Nah, jadi kata Rasulullah itu bukan golongan kami, bukan golongan kami. Nah, kalau kita udah di penegasan bukan golongan kami, kita jadi golongan siapa ya sahabat dan idolor? Kita berharap ini tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman.
Dan orang yang kikir terhadap keluarganya, ya itulah tadi, orang yang kikir itu orang yang pelit, pelit terhadap keluarganya. Ya, semoga kita bisa mengamalkan ya sahabat dan dulur. Saya pribadi juga ingin berusaha untuk mengamalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Hadis yang keenam ya sahabat dan dulur, dari Abu Dawud, dari Abu Mas'ud Badri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang lelaki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan rela, yang demikian itu sedekah baginya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu disepakati Imam Muslim dan Bukhari kalau nggak salah ya sahabat. Muttafaqun alaih itu. Nah ya sahabat dan dulur, bahwasanya dari Abu Mas'ud ini Badri radhiyallahu anha, bahwasanya memberikan nafkah kepada keluarga itu termasuk sedekah ya sahabat dan dulur. Itu ya hadis yang keenam. Lanjut lagi hadis yang ketujuh. Barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaklah dia bersilaturahim, berhubung baik dengan keluarga dekat. Niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezekinya, ditambah umurnya, dan Allah memasukkan ke dalam surga yang dijanjikannya. Hadis riwayat Ar-Rabi'i. Nah ya sahabat dan dulur, pentingnya kita bisa akrab dengan keluarga kita, pentingnya sahabat dan dulur. Dan terutama kita baik kepada orang tua kita ya sahabat dan dulur. Dan Allah menjanjikan di sini, Allah menjanjikan surga bagi yang rela menginfakkan atau mensedekahkan uangnya untuk keluarganya. Hadis ke-8 ya sahabat dan dulur, lanjut lagi. Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nih sahabat dan dulur, bahwasanya kita mencari kerja, kita sedang bekerja dan mendapat gaji, kita bagi ke kedua orang tua kita, bagi ke keluarga kita, itu termasuk sedekah. Jadi itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-8 ya sahabat dan dulur. Lanjut lagi hadis yang ke-9. Apapun yang engkau berikan berupa nafkah kepada keluargamu, maka engkau diberi pahala hingga sesuai makanan yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nih sahabat dan dulur, bahwasanya untuk yang berkeluarga ya kita memberikan nafkah kepada istri itu termasuk sedekah kita, dan itu termasuk tanggung jawab kita sahabat dan dulur. Dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dimasukkan ke mulut istrimu. Ya, termasuk ya misalkan kita berbagi makanan ya sahabat dan dulur, kita memberikan nafkah, yaitu ya tadi uang kita nafkahin atau kita kasihkan supaya bisa untuk belanja makanan ya sahabat dan dulur, itu termasuk sedekah terhadap keluarga kita dan bernilai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi hadis yang terakhir ya sahabat dan dulur, yaitu hadis yang ke-10. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Ini sahabat dan dulur, bahwasanya Islam itu sangat menjunjung tinggi kedudukan keluarga. Ini terlihat dari hadis-hadis tentang keluarga, sebagaimana hadis yang kita jelaskan tadi ya sahabat dan dulur, bahwasanya, dan hadis yang terakhir juga penegasan barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya sahabat dan dulur, dan kita berjihad itu walaupun misalkan dalam keadaan kita niat untuk mencari nafkah untuk keluarga kita lillahi taala, pas kita keluar rumah, pas dalam perjalanan kita meninggal dunia, itu insya Allah terhitung jihad fisabilillah ya sahabat dan dulur, terhitung mati syahid insya Allah. Itu sahabat dan dulur. Islam itu memang menjunjung tinggi dalam keluarga, kerukunan dalam keluarga ya sahabat dan dulur. Nah, mungkin
dari hadis ke 10 hadis itu kita bisa renungkan bahwasanya berhubungan baik dalam berkeluarga, berhubungan baik dengan keluarga dekat, berkumpul dengan keluarga, termasuklah berkeluarga atau sudah berkeluarga bersama istri dan suami. Ya, itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya sahabat dan dulur, dan Islam menjunjung tinggi kedudukan keluarga. Mungkin itu saja sahabat dan dulur ke 10 hadis. Semoga kita bisa renungkan dan mengamalkan dan niat menyampaikan kepada semuanya, kepada teman-teman kita, supaya kita bisa mendapatkan amal jariah kepada teman-teman kita itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uang kita nian.